Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astiana, NIM 41518001036. Di sini saya akan menjawab tugas besar 1 mata kuliah Deep Learning. Nomor 1, jelaskan ciri utama algoritma mesin learning. Menurut Collette-Francois, ciri utama dari algoritma mesin learning dibandingkan dengan pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer dapat memprogram dirinya sendiri. Pada mesin learning, data dan output dijalankan di dalam sebuah program untuk menghasilkan rules. Program hasil pembelajaran algoritma mesin learning selanjutnya dipergunakan untuk proses input menjadi output sesuai tugas yang harus dilakukan. Terdapat 3 metode, yaitu metode supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kemudian, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Ukuran kinerja tergantung kepada tugas yang harus dilakukan. Misalnya, untuk tugas klarifikasi, beberapa alternatif ukuran kinerja adalah precision, recall, dan akurasi. Apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data bertabel. Metode ini biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan 2 kategori masalah komputasi. Masalah clarification atau recognition bertujuan untuk memprediksi variabel target berupa data kategorikal. Kemudian masalah regresi bertujuan untuk memprediksi variabel target berupa kategorikal. Kemudian unsupervised learning contohnya data tanpa label table menyelesaikan 2 kategori masalah komputasi, yaitu clustering, pengelompokan data training ke dalam beberapa klaster berdasarkan keeratan atau kesamaan fitur. Kemudian, pengurangan dimensi data adalah pengelompokan variabel input data ke dalam beberapa kelompok variabel yang tidak saling berkorelasi. Kemudian, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan. Metode ini mengintegrasi metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik setiap keputusan yang telah diambil. Kemudian, apa definisi dari deep learning? Deep learning merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representation data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengolahan data. Kemudian, perbedaan machine learning dan deep learning. Di sini ada simplicity, data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya yang membuat model deep learning ini bersifat end-to-end, menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model deep learning. Kemudian scalability, implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas GPU. Versatility, model pembelajaran deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Model deep learning ini mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online dengan dapat mengolah hasil training menggunakan data training baru. Kemudian reusability, model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala kecil. Kemudian nomor 7, jelaskan konsep single perceptron, bentuk terkecil minimal sebuah ANN.
adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron, di mana 0 output dan f adalah fungsi nonlinear yang dapat diturunkan secara matematis. Bentuk ini merupakan persamaan model linear yang ditransformasi dengan fungsi nonlinear. Nah, ini gambarnya. Kemudian nomor 8, sebutkan tahap perceptron training rule. Tahap ini yaitu inisiasi nilai sinapse wake bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi, ada baiknya membaca buku referensi. Kemudian lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Nilai output tersebut dibandingkan dengan design output. Apabila nilai output tidak sesuai dengan design output, hitung nilai error loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold biasanya mendekati 0 atau sudah mengulangi proses latihan sejak 7 kali. Kemudian yang dimaksud dengan likelihood function yaitu mendeskripsikan peluang data untuk asumsi pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X sebagai parameter yang dapat diatur. Kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah error menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Kemudian jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Univariate Gaussian disebut univariate karena distribusinya tergantung pada satu input variabel. Multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Ya, nomor 11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah data menggunakan deep learning. GPU, dan TPU. Graphic Processing Unit, dan Tensor Processing Unit merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matematik dilakukan dengan cepat. Kemudian menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya Python. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning, yaitu dataset for intent segmentation in a real image. Shamir et al. 2019 adalah dataset acuan dibandingkan segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah dianotasi secara lengkap. Kemudian, apa yang dimaksud dengan activation function? Yaitu merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi parameter data terhadap variabel target yang bersifat nonlinear.
Kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning di dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut dan input terhadap atribut label. Kemudian, sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning, yaitu mean error, ME. Kemudian mean percent error, MPA, mean absolute error, MEA, mean absolute percent error, MEPA, kemudian mean square error, MSE, root mean square error, RMSE, root mean square perfect error, RMSPE. Kemudian 17, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja machine learning diukur oleh square error. Kemudian apa yang dimaksud dengan database gradation? Itu adalah cara tercepat menuju titik terendah tetapi tidak pada global point of view. Kemudian jelaskan mengenai lokal minimal. Lokal minimal merupakan nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient merupakan nilai kemiringan atau kecenderungan suatu garis yang dibandingkan antara komponen Y ordinat dengan komponen X absis. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.